pimpin doanya ya. Yuk adik-adik, mari kita berdoa, lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas perlindungan-Mu hari ini Tuhan. Sekarang kita akan memuji menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, semua yang Kau berikan pada kami Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan menyanyikan lagu pertama kami, Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima Sekarang kita akan menyanyikan lagu kedua kami, yaitu Gadis Sokut. Gadis Sokut, gadis Sokut, gadis Sokut, Sokut Tumi. Gadis
Aku ingin dengar cerita. Mungkin beberapa dari kalian belum pernah mendengarkan lagu ini, sehingga Kak Enli sudah menyiapkan liriknya. Teman-teman, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Ane. Halo, shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya nih? Pastinya sehat-sehat semuanya ya, puji Tuhan. Nah, pastikan adik-adik tetap tinggal di rumah ya. Nah, kakak-kakak dari Sunday School yang setiap minggu yang akan menghampiri adik-adik semuanya. Nah, hari ini kakak Ane mau sharing cerita tentang Yunus. Pernah dengar ya, Yunus di perut ikan. Nah, sebentar kakak mengajak adik-adik untuk menyaksikan ceritanya. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya.
Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik. Sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu. Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka, Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi, utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Tadi sudah menyaksikan cerita tentang Yunus ya. Kakak Ana ada beberapa pertanyaan. Kalau adik-adik menyaksikan dengan seksama, pasti bisa jawab pertanyaan kakak. Yang pertama, nah, Tuhan menyuruh Yunus pergi ke kota mana ya? Ya, jawabannya adalah Niniwe. Pinter ya. Oke, pertanyaan kedua. Yunus melarikan diri dengan menggunakan kapal pergi ke kota mana ya adik-adik? Ya, jawabannya adalah Tarsis. Good job ya. Baik, sekarang pertanyaan ketiga. Karena badai besar, apa yang terjadi terhadap Yunus? Ting 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 ting. Ya, Yunus dilempar
ke laut. Pinter ya. Good. Pertanyaan ketiga. Keempat ya. Yunus dimakan oleh apa ya? Ya, jawabannya ikan besar. Good job, pinter adik-adik semuanya. Pertanyaan terakhir. Kira-kira selama berapa lama ya Yunus di perut ikan? Berapa lama? Ya, 3 hari 3 malam Yunus di perut ikan. Wah, good job semua ya. Nah, adik-adik, cerita Yunus ini mengkisahkan tentang ketaatan seseorang. Nah, kakak berharap adik-adik pun ya harus bisa menjadi anak-anak yang taat. Yang pertama, pastinya taat kepada orang tua ya. Mama papa kalian. Ketika kalian taat kepada papa mama, pastinya taatnya kepada yang utama Tuhan Yesus. Contoh taat kalau di rumah sama mama papa atau papi mami apa? Contohnya tiap pagi bangun tidur diminta untuk membereskan tempat tidur. Nah, kalian harus mengerjakannya. Nah, ketika bangun tidur berdoa, sebelum makan berdoa, sebelum tidur berdoa. Nah, itu yang dianjurkan, yang dididik oleh orang tua kalian. Nah, kalian harus taat menjalankannya. Karena ketika kita taat terhadap orang tua kita, pastinya itu berarti kita taat kepada Tuhan Yesus. Mau ya jadi anak-anak yang taat? Amin. Amin. Setelah ini nanti adik-adik kakak akan men-sharingkan video tentang cara membuat ikan-ikan dari kertas origami. Nanti adik-adik bisa saksikan dan buat bersama-sama dengan mama papa di rumah ya. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu. Kita tutup bungkus dengan doa. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan yang sempurna untuk kita. Mari kita pejamkan mata, kita lipat tangan dan kita berdoa. Bapa Yesus Roh Kudus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu untuk kami semua. Kami semua mau jadi anak-anak yang taat kepada mama, kepada papa, papi dan mami, dan pasti taat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu untuk kami semua, untuk keluarga kami semua, sehat selalu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang terus melimpah untuk keluargaku. Tuhan Yesus sangat baik, teramat baik buat kami semua. Terima kasih Bapa Yesus Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. God bless you all. Halo, selamat datang di channel Origamiku. Nah, hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat ikan layang-layang dengan menggunakan kertas origami. Tapi sebelum mulai, pastikan Anda subscribe channel ini supaya Anda dapat video-video terbaru ketika saya mengupload video tutorial ya. Dan pastikan jangan lupa tombol loncengnya ya. Oke, kita mulai. Ambil kertas origaminya. Kita buat seperti ini. Ya. Oke. Pastikan kalau Anda membuat, pastikan rapi ya, supaya hasilnya bagus. Oke. Seperti ini. Oke. Nah. Oke, sudah. Lalu balik. Bisa teman-teman? Nah, setelah itu kita bikin seperti ini. Kotak ya, kotak ini. Setelah itu kita bikin lagi kotak lagi seperti ini. Oke, sudah. Nah, kalau sudah kan akan terbentuk seperti ini, bukan? Nah, ya kan?
Nah, bentuk seperti ini. Nah, coba perhatikan baik-baik ya. Nanti pastikan kan ini nih, ini kuncinya di sini ya. Ini kuncinya. Jadi, Anda bikin seperti ini, nih. Seperti gini. Tuh. Ini. Ya. Di kedua sisinya sama. Jadi kalau yang ini juga sama. Ini juga sama. Ya. Nah, jadi intinya tuh seperti itu. Nah. Tuh. Jadi bentuknya begini. Ulang lagi ya, ulang lagi. Kalau belum jelas, ulang lagi. Nah, tadi kan bentuknya seperti ini kan. Ya kan? Anda bikin kayak begini. Nah, seperti ini. Tuh kan? Seperti ini, ya. Kalau sudah yang sebelah lagi kan ada nih, sebelah lagi. Anda beginikan juga. Tuh. Tuh. Jelas ya? Gampang ya? Ini saya ulang sekali lagi ya, supaya lebih mudah. Nah, kan tadi kan seperti ini kan. Nah, setelah itu Anda begini, satu, ya. Nah, ini Anda geserin ke sini, dua. Nah, seperti itu. Jelas ya? Setelah sampai tahap seperti ini, ya, ininya yang panjangnya di sini kan. Nah, Anda bikin kayak gini. Ini ditekuk ke sini. Nah, seperti itu, ditekuk. Tuh. Nah, sampai seperti ini. Oke, jelas? Nih, tekuk sampai sini. Setelah itu tekuk lagi. Ya. Setelah itu tekuk lagi. Seperti ini. Tuh. Oke. Jelas? Jadi tekuknya 2 kali. 1, 2. Nah, setelah itu dibuka. Nah, ini kan ada tekukannya nih. Ketukan 1, 2, 3, 4 kan. Nah, sekarang yang sebelah sini kita tekuknya ke tekukan kedua. Ini kan 1 nih. Ini kedua, berarti yang di sini dong. Berarti kita begini. Ini kedua di sini dong. Nah, di sini ketukan kedua. Tuh. Jadi kita tekuk nih. Jadi bukan di sini, bukan ketukan 1. Bukan tekukan 1, tapi tekukan 2. Nah, kayak gini. Setelah itu, setelah begini, lalu ini ditutup begini. Jadi dengan kata lain, yang bagian ini tuh sejajar tuh, sama, tidak ada sisa nih, yang bagian ininya. Tuh, jelas kan? Nih, tuh, start. Kalau udah selesai gini, ya, tinggal Anda balik seperti gini, balik. Nah, kasih, ya, ambil marker, ya, tinggal Anda bikin matanya deh, ya, matanya di sini. Nah, jadi ikannya, ya, nah, ya kan, jadi ikannya, tuh, jadi saya udah bikin, nah kan jadi ikannya, nih, ya, jadi ikannya. Tapi tentunya kalau Anda mau bikin arah sebaliknya, matanya jangan kayak gini, nanti kan lucu, ya. Berarti Anda harus bikin matanya di sebelah sini, yang di atasnya. Jadi bisa main berdua begini, ya. Itu kira-kira. Nah, sangat mudah bukan? Nanti Anda bisa ajak anak Anda, ya, untuk main bersama ikan, gitu ya. Ikan, kayak gitu, ya. Demikianlah tutorial cara membuat ikan layang-layang. Selamat mencoba.